Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTubeku Yunina Sinta. Pada video kali ini Kak Yunina mau ngebahas tentang prediksi soal kompetensi kepribadian dan sosial SKB Guru SD paket 2. Belajar bersama Kak Yunina dengan Smart Apps tentunya. Oke, kalian bisa hubungi WA Kak Yunina di 082227977086 buat nanyain tentang aplikasi Smart App SKD dan SKB CPNS. Dan kalian juga bisa follow Instagram di @princessyunina atau kalian bisa DM langsung kalau mau nanya-nanya. Jangan lupa sebelum kita mulai untuk ngebahas prediksi soal pada video kali ini, klik tombol subscribe-nya bagi yang belum subscribe dan aktifkan tombol loncengnya buat dapetin notifikasi dari aku ya. Dan setelah nonton tinggalkan jejak like-nya ya. Thank you so much. Oke, kita mau langsung ngebahas tentang kompetensi kepribadian dan sosial ya untuk prediksi di nomor 26 ini dan seterusnya. Oke, kita mulai 26. Menurut PP nomor 78 tahun 2008 tentang guru bab 2 pasal 3 ayat 5, kompetensi kepribadian sekurang-kurangnya mencakup pribadi yang A. Adil, B. Cerdas, C. Demokratis, D. Rajin, E. Santun. Oke, jadi menurut PP nomor 78 tahun 2008 tentang guru bab 2 pasal 3 ayat 5, kompetensi kepribadian sekurang-kurangnya mencakup 13 poin ini. Beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, arif dan bijaksana, demokratis, mantap, berwibawa, stabil, dewasa, jujur, sportif, teladan, objektif, mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan. Jadi jawaban yang tepat adalah mandiri ya. Nomor 27. Peraturan yang mengatur tentang kualifikasi akademik dan kompetensi guru yaitu Permendiknas nomor berapa ya? A. Nomor 15 tahun 2007, B. 16 tahun 2007, C. Nomor 17 tahun 2007, D. Nomor 18 tahun 2008, E. Nomor 19 tahun 2008. Oke, kita akan cek ya. Peraturan yang mengatur tentang kualifikasi akademik dan kompetensi guru yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang kualifikasi akademik dan kompetensi guru. Ini menjelaskan bahwa kompetensi kepribadian untuk guru kelas dan guru mata pelajaran pada semua jenjang pendidikan dasar dan menengah. Jadi jelas ya guys, jawabannya adalah B 16 tahun 2007. Nomor 28. Fungsi kompetensi kepribadian guru yaitu A. Memberikan penghargaan, B. Mendapatkan penghargaan, C. Ajang untuk kecerdasan, D. Dorongan untuk maju kepada peserta didik, E. Dorongan untuk maju kepada lingkungan sekitar. Oke, jadi nomor 28 adalah fungsi kompetensi kepribadian guru ada memberikan bimbingan dan suri tauladan secara bersama-sama mengembangkan kreativitas, membangkitkan motif belajar, dan dorongan untuk maju kepada peserta didik. Jadi jawaban yang benar adalah D, dorongan untuk maju kepada peserta didik. Next, nomor 29. Peranan penting di dalam sikap ialah faktor titik-titik dan titik-titik. A. Emosi respon, B. Situasi kondisi, C. Emosi kondisi, D. Situasi respon, E. Lingkungan emosi. Oke, peranan penting dalam sikap ialah yang pertama faktor perasaan atau emosi, B. Reaksi respon atau kecenderungan untuk bereaksi. Dalam beberapa hal, sikap merupakan penentu yang penting dalam tingkah laku manusia. Sebagai reaksi, maka sikap selalu berhubungan dengan dua alternatif, yaitu senang like atau tidak senang dislike, menurut dan melaksanakannya atau menjauh atau menghindari sesuatu. Jadi jawaban benar adalah A, emosi respon. Oke, sorry hujan nih guys. Mantap. Nomor 30. Berikut 4 kompetensi yang hendak dimiliki oleh guru berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, kecuali A. Pedagogik, B. Kepribadian, C. Profesional, D. Intelektual, E. Sosial. Ya, Anda pasti sudah tahu ya karena kecuali ya. Kompetensi guru profesional itu terdapat pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004.
Terdiri dari pedagogi, kepribadian, profesional, dan sosial. Sehingga jawaban yang benar adalah D, intelektual. Nomor 31. Ketika makan siang di kantor, terdapat orang baru di dekat Anda. Sebagai seorang guru, Anda bagaimana? A. Duduk sendiri dan menikmati makanan. B. Asik dengan kelompok sendiri. C. Mengobrol dengan orang-orang dekat. D. Berusaha menjalin komunikasi dengan orang baru. E. Berbicara seperlunya dengan teman semeja. Ketika makan siang di kantor, terdapat dua orang baru di dekat Anda ya. Sebagai seorang guru lebih baik berusaha menjalin komunikasi dengan orang baru tersebut atau D. Hal ini menunjukkan bahwa seorang guru dapat beradaptasi dan berusaha membuka diri untuk orang baru yang sekiranya bisa menambah ilmu daripada duduk sendiri dan menikmati makanan ya, menunjukkan sikap Anda tertutup, terlalu membatasi diri, tidak mau membuka diri. Atau asik dengan kelompok sendiri, mau berkomunikasi namun tidak mau membuka diri dengan orang baru. Mengobrol dengan orang-orang dekat, mau berkomunikasi namun hanya dengan orang yang sudah Anda kenal. Berbicara seperlunya dengan teman semeja, menunjukkan kalau kurang membuka diri dan terlalu membatasi diri. Jadi jawaban yang benar adalah D. Nomor 32. Ria adalah seorang dan memiliki prestasi akademik yang rendah, namun memiliki bakat yang sangat baik dalam bidang seni musik. Sebagai guru, Anda menghadapi siswa seperti Ria dengan A. Membiarkan saja karena masing-masing siswa akan berkembang dengan sendirinya. B. Memberikan pekerjaan rumah yang lebih dari yang lain untuk meningkatkan prestasi akademik. C. Memberitahukan kepada orang tuanya untuk memberikan les tambahan agar prestasi akademik meningkat. D. Memberitahu orang tuanya tentang keadaan sebenarnya dan menjelaskan kepada Ria bahwa bermusik bukanlah hal yang diperhitungkan untuk keberhasilan di sekolah. E. Membimbing Ria untuk meningkatkan prestasi akademiknya disertai memfasilitasi bakat bermusik agar berkembang secara optimal. Sebagai seorang guru menghadapi siswa seperti Ria, kita harus membimbing Ria untuk meningkatkan prestasi akademiknya disertai memfasilitasi bakat bermusik agar berkembang secara optimal atau poin E. Karena prestasi akademik dan non-akademik harus berjalan beriringan ya, jadi seimbang. Kita juga memfasilitasi dan mendukung bakat anak. Nomor 33. Agar dapat mengerjakan tugas dengan baik, apalagi tugas bertumpuk-tumpuk, seorang guru selalu memerlukan banyak energi. Terkait dengan hal ini, sikap terbaik yang Anda lakukan adalah A. Kehabisan tenaga bahan sebelum semua tugas terselesaikan. B. Tidak peduli pada banyaknya tugas apapun, yang penting saya baik-baik saja. C. Energi terkuras habis setelah mengerjakan seluruh tugas sehingga kurang siap mengerjakan. D. Energi habis terkuras habis, perlu beristirahat beberapa waktu sebelum mengerjakan. E. Menyelesaikan sesuai waktu yang direncanakan sehingga masih ada energi untuk tugas selanjutnya. Sikap yang terbaik yang harus Anda lakukan adalah menyelesaikan semuanya sesuai waktu yang direncanakan sehingga masih ada energi untuk yang berikutnya. Karena dengan menyelesaikan semua sesuai rencana maka tidak ada tugas yang molor. 34. Sebagai seorang ketua kelompok kerja guru, Anda mendapat tugas kelompok dari pimpinan. Maka ketika membagi tugas kelompok, Anda harusnya bagaimana? Oke, A. Membagi tugas dengan sama rata untuk semua teman, atau memberikan kebebasan kepada anggota untuk memilih bagian mana yang sanggup dikerjakan. C. Membagi tugas dengan memperhatikan minat dan kompetensi setiap anggota. D. Membagi tugas berdasarkan pengalaman yang dimiliki teman-teman. E. Mengerjakan tugas yang sulit terlebih dahulu bersama-sama baru membagi kelompok sesuai dengan strategi saya sebagai ketua agar pekerjaan selesai. Ya, ketika membagi tugas ini guru, maka kita harus membagi tugas memperhatikan minat dan kompetensi setiap anggota ya, sehingga dapat melaksanakan tugas baik karena setiap guru memiliki kompetensi yang berbeda-beda. Jadi opsi jawaban yaitu C, sesuaikan dengan kompetensinya. 35. Berikut ini tugas utama guru dalam membantu siswa untuk memperoleh pengetahuan, kecuali A. Mengorganisir bahan ajar, B. Membantu siswa dalam memperoleh pembelajaran baru, C. Membantu siswa mengingat materi, D. Meminjamkan buku pembelajaran, E. Membantu siswa dalam menjawab tes ujian. Ya, kalau bisa di sini membantu siswa dalam menjawab tes ujian adalah bukan tugas utama ya, jadi jawabannya adalah E. Nomor 36. Dalam membina hubungan baik antara guru dengan rekan seprofesi, guru harus A. Selalu memberikan sesuatu, B. Selalu mengalah, C. Berkomunikasi dengan baik, D. Sombong, E. Saling berkompetisi.
Ya, dalam membina hubungan baik antara guru dengan rekan seprofesi, guru harus berkomunikasi dengan baik juga ya. Jadi jawaban yaitu C. Dengan berkomunikasi dengan baik, maka hubungan baik akan senantiasa terjalin antara guru dengan rekan seprofesinya loh ya. Nomor 37. Apabila seseorang memilih menjadi insan beriman pada Tuhan, maka sikap mental yang paling penting dimiliki adalah A. Mempercayai dengan sepenuhnya bahwa setiap tindakan manusia berada dalam pengawasan dan pemeliharaan Tuhan. B. Memiliki pilihan moral yang baik di saat punya peluang besar mendapatkan keuntungan duniawi namun dihadapkan pada tuntutan beribadah. C. Amanah dengan pekerjaan karena meyakini bekerja sebagai ibadah. D. Rendah hati dan senantiasa bersyukur. E. Terbuka untuk mempelajari pengetahuan tentang agama dan keyakinannya. Ya, jadi di sini poin yang penting adalah mempercayai dengan sepenuhnya bahwa setiap tindakan manusia berada dalam pengawasan dan pemeliharaan Tuhan ya. Jadi poin yang paling benar adalah A. Merupakan sikap mental yang paling dimiliki seseorang yang menjadi insan beriman kepada Tuhan. Hal ini dikarenakan dengan percaya sepenuhnya, maka kita meyakini bahwa Tuhan akan senantiasa melihat semua tindakan kita. Nomor 38. Komitmen pribadi dalam berketuhanan dalam kehidupan sehari-hari menurut Anda lebih banyak diwujudkan dengan bagaimana? A. Melakukan kerja bakti dan bakti sosial. B. Peduli dan memiliki keinginan menolong sesama. C. Mendukung kegiatan keagamaan. D. Mengawali hari dengan berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa. E. Berbaik sangka pada orang lain. Ya, komitmen pribadi dalam berketuhanan dalam kehidupan sehari-hari menurut Anda itu adalah mengawali hari dengan berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa karena kita percaya adanya Tuhan ya. Jadi yang paling tepat adalah opsi D, dikarenakan dengan berdoa maka kita senantiasa yakin dan berpasrah bahwa semua kejadian dalam kehidupan sehari-hari merupakan takdir dan kuasanya. Nomor 39. Tugas keguruan adalah A. Menampilkan antusiasme dan semangat. B. Posisi strategis guru sebagai pengelola mutu pendidikan peserta didik. C. Merencanakan strategi pengajaran yang meningkatkan minat belajar peserta didik. D. Bekerja sama dengan komunitas profesional lain dalam menunjang keberhasilan belajar. E. Membina hubungan positif dengan peserta didik. Jadi, tugas keguruan adalah yang paling benar opsi B. Posisi strategis guru sebagai pengelola mutu pendidikan peserta didik. Hal ini dikarenakan guru bertugas dalam membimbing dan mendidik peserta didik ya. Hingga kualitas atau mutu peserta didik dalam hal pendidikan menjadi posisi strategis guru dalam mengelolanya. Nomor 40. Pada sebuah pertemuan dengan orang tua untuk melaporkan kemajuan peserta didik, tindakan yang Anda lakukan bagaimana nih? A. Memaparkan hal positif dari kemampuan dan minat peserta didik agar orang tua bergerak berbicara tentang anaknya lebih lanjut. B. Mengamati kondisi peserta didik dan orang tuanya untuk perbandingan antara respon peserta didik di rumah dan di sekolah. C. Menyerahkan buku laporan kemajuan peserta didik. D. Mencatat informasi dan kehadiran orang tua. E. Mendengar tuntutan dan kritikan orang tua. Paling tepat adalah Anda harus memaparkan hal positif ya. Memaparkan hal positif dari kemampuan dan minat peserta didik saat pertemuan dengan orang tua ternyata membuat orang tua bergerak, berbicara tentang anaknya lebih lanjut. Ini adalah opsi A. Dan akan membuat orang tua bersemangat dalam mendidik anaknya agar menjadi anak yang lebih baik. Nomor 41. Bekerja sistematis yang utama adalah ketika A. Bekerja menurut intuisi. B. Bekerja sesuai prosedur dengan target fleksibel. C. Bekerja bertahap sesuai rencana memperoleh capaian proses pembelajaran yang baik. D. Bekerja keras dengan sungguh-sungguh meski dalam kondisi tertekan. B. Bekerja sesuai rutinitas. Bekerja sistematis yang utama itu adalah ketika kita di opsi C ya, bekerja bertahap sesuai rencana, memperoleh capaian proses pembelajaran yang lebih baik. Hal ini dikarenakan apabila bekerja sesuai rencana, maka pekerjaan akan tersusun rapi ya guys, dan sesuai dengan target yang dicapai sehingga akan lebih efektif dan efisien. Nomor 42. Dalam standar kompetensi konselor menurut Permendiknas nomor 27 tahun 2008, kompetensi sosial dijabarkan menjadi beberapa indikator. A. Mengimplementasikan kolaborasi intern di tempat kerja. B. Mengimplementasikan kolaborasi ekstern di tempat kerja. C. Pasif dalam kegiatan profesi konseling. D. Pasif dalam kegiatan profesi bimbingan. E. Mengimplementasikan kolaborasi dengan pihak luar beda profesi. Ya, dalam standar kompetensi konselor menurut Permendiknas nomor 27 tahun 2008, kompetensi sosial dijabarkan menjadi beberapa indikator dan paling penting adalah opsi A, mengimplementasikan kolaborasi intern di tempat kerja. A.
Berperan dalam organisasi dan kegiatan profesi, bimbingan dan konseling, mengimplementasikan kolaborasi antar profesi. Nomor 43, kemampuan dasar yang pertama bagi penduduk adalah menyangkut kepribadian agamis. Hal ini merupakan kompetensi apa nih? A. Professional religius, B. Personal branding, C. Sosial budaya, D. Personal religius, dan E. Sosial religius. Jawaban yang tepat adalah kompetensi personal religius atau D. Kemampuan dasar atau kompetensi yang pertama bagi penduduk itu adalah menyangkut kepribadian agamis. Pada dirinya melekat nilai-nilai lebih yang hendak ditransinteralisasikan kepada peserta didik. Misalnya nih, nilai kejujuran, amanah, keadilan, kecerdasan, tanggung jawab, musyawarah, kebersihan, keindahan, kedisiplinan, ketertiban, dan sebagainya. Nilai tersebut perlu dimiliki pendidik sehingga akan menjadi transinternalisasi atau pemindahan penghayatan nilai-nilai antara pendidik dan peserta didik, baik langsung maupun tidak langsung, atau setidak-tidaknya menjadi alih tindakan antara keduanya. Dalam standar nasional pendidikan, kompetensi sosial menjadi kompetensi keempat yang dimaksudkan dalam landasan yuridis titik-titik tentang guru dan dosen. Di soal nomor 44 ini Anda harus hati-hati melihat tahun dan nomornya ya guys. A. Undang-Undang nomor 14 tahun 2004, B. Undang-Undang nomor 15 tahun 2004, C. Undang-Undang nomor 14 tahun 2005, D. Undang-Undang nomor 15 tahun 2005, E. Undang-Undang nomor 16 tahun 2006. Nah, di sini maka dalam standar nasional pendidikan atau SNP, kompetensi sosial menjadi kompetensi keempat yang dimasukkan dalam landasan yuridis. Ada di opsi C, Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, ya. Kompetensi ini berkaitan dengan kemampuan guru berinteraksi dengan peserta didik dan orang yang ada di sekitarnya ya, karena masuknya kompetensi sosial. Model komunikasi personal cenderung lebih mudah diterima oleh peserta didik dan masyarakat. Dalam konteks ini, hendaknya guru memiliki strategi dan pendekatan dalam melakukan komunikasi yang cenderung bersifat horizontal. Oke, kita masuk di nomor selanjutnya yaitu 45. Terkait kedudukan guru di tengah-tengah masyarakat, guru harus memiliki kompetensi berikut tapi kecuali A. Mampu berkomunikasi dengan masyarakat, B. Mampu bergaul dan melayani masyarakat dengan baik, C. Mampu mendorong dan menunjang kreativitas masyarakat, D. Menjaga emosi dan berperilaku baik, E. Melayani masyarakat dalam pemerintahan. Ya, terkait dengan kedudukan guru di tengah masyarakat, ini guru harus memiliki kompetensi sebagai berikut nih. 1. Mampu berkomunikasi dengan masyarakat. 2. Mampu bergaul dan melayani masyarakat dengan baik. 3. Mampu mendorong dan menunjang kreativitas masyarakat. 4. Menjaga emosi dan berperilaku baik. Jadi opsi jawaban yang benar adalah E. Melayani masyarakat dalam pemerintahan. Nomor 46. Berikut ini kriteria kompetensi sosial, kecuali A. Bertindak objektif, B. Berkomunikasi secara efisien, C. Berkomunikasi secara efektif, D. Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah RI, E. Berkomunikasi dengan komunitas profesinya. Ya, untuk kriteria kompetensi sosial itu meliputi bertindak objektif serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, latar belakang, keluarga, status sosial, dan ekonomi. Yang kedua, berkomunikasi secara efektif, empatik dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. Yang ketiga, beradaptasi di tempat tugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya. Yang keempat, berkomunikasi dengan komunitas profesi ya. Jadi jawaban yang benar adalah B. Berkomunikasi secara efisien. Nomor 47, salah satu cara perhatian yang tepat dilakukan dalam belajar. A. Perhatian ekstensif, B. Perhatian intensif, C. Perhatian kondusif, D. Perhatian sportif, dan E. Perhatian deduktif. Yang mana nih guys? Ya, macam-macam perhatian yang dapat dilakukan adalah perhatian intensif. Terus-menerus dan rutin perlu digunakan karena kegiatan yang disertai dengan perhatian intensif akan terarah. 2. Perhatian yang disengaja perlu digunakan yaitu perhatian yang dibiasakan. Karena perhatian atau perilaku yang dibiasakan oleh si pendidik atau orang tua maka akan terbiasa dalam melakukan perilaku-perilaku sosial. Yang ketiga adalah perhatian spontan tanpa disadari karena perhatian yang spontan cenderung dapat berlangsung lebih lama dan intensif ya. Jadi jawaban yang benar adalah B. Perhatian intensif. Nomor 48. Peduli sosial terbentuk dari adanya A. Komunikasi antar individu, B. Komunikasi antar kelompok, C. Kepekaan hati, D. Naluri individu, E. Interaksi sosial di alam individu.
Ya, peduli sosial itu terbentuk adanya interaksi sosial dialami oleh individu. Interaksi sosial mengandung arti lebih daripada sekedar adanya kontak sosial dan hubungan antar individu sebagai anggota kelompok ya. Jadi jawaban yang benar adalah E, interaksi sosial yang dialami individu. Nomor 49. Dalam sekolah Anda juga mengajar seorang anak berkebutuhan khusus. Sikap Anda bagaimana? A. Membiarkan saja biar belajar sendiri. B. Membantu dia dalam proses pembelajaran. C. Membiarkan agar tidak ada kecemburuan sosial. D. Mengeluarkannya dari kelas. E. Memaksanya untuk bisa mengikuti pembelajaran. Apabila terdapat peserta didik berkebutuhan khusus nih guys, hendaknya guru membantunya agar dapat memahami proses pembelajaran sehingga penyampaian materi tidak tertinggal dan tersampaikan dengan baik. Jadi paling tepat adalah opsi B, membantu dia dalam proses pembelajaran. Nomor 50. Dalam sebuah latihan soal, Anda mengetahui terdapat peserta didik Anda yang mencontek. Sikap Anda bagaimana nih? A. Membiarkannya, B. Memakluminya, C. Menasihatinya, D. Mengeluarkannya, E. Memarahinya. Yang paling penting adalah apabila terdapat peserta didik yang mencontek, sebaiknya Anda menasihati bahwa perbuatan tersebut tidak baik untuk kedepannya dan seharusnya dia mengerjakan sendiri tanpa mencontek teman lain. Jadi opsi yang benar adalah C. Menasihatinya. Oke guys, itu tadi adalah prediksi soal kompetensi kepribadian dan sosial ya. Jangan lupa ini adalah video ke-15. Jadi nanti masih sampai ke video 30 harus kalian lihat semua karena bermanfaat untuk kita semua. Aku doakan lolos dan salam sukses, smart up. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.